saya adalah berusaha sabar. Sabar. Karena saya sudah mengalami umurnya anak saya. Anak saya belum mengalami umur saya. Jadi sudah banyak makan garam duluan ya. Laut jadinya ya. Laut gitu. Sehingga yang dituntut mengalah kebanyakan kita. Nah, dalam konteks mengalah ini ya mengalah untuk kebaikan bersama lah. Oke. Gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di program kita Ngopi Inspirasi. Jadi saya perlu ingatkan kenapa programnya Ngopi Inspirasi, karena di depan saya ada kopi, ya, jadi kopi, dan kita insya Allah akan berbincang-bincang tentang sebuah inspirasi. Nah, jadi nanti teman-teman bagi yang mau memberikan saran, komentar, silahkan bisa di kolom pertanyaan. Kita nanti akan coba sama-sama bahas di pertemuan berikutnya. Kalau mungkin ada saran, tema-tema apa yang nanti kita akan bahas, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan hari ini luar biasa banget. Kita bertemu dan kedatangan tamu yang luar biasa. Ya, kita sapa. Pak atau Mas atau Om ini panggilannya nih. Om aja ya. Om aja ya. Sip ya. Di Ngopi Inspirasi kesempatan kali ini kita kedatangan Om Pras ya. Om Pras ini luar biasa. Beliau ya luar biasa inspirasi kita semua. Nanti kita akan sama-sama ngobrol dengan beliau di beberapa segmen ke depan. Dan beliau luar biasa. Nah, nanti sambil kenalan kita sambil ngobrol. Tetapi sebelumnya tema kita saya ingin sampaikan teman-teman semua. Tema kita adalah bagaimana cara atau inspirasi belajar di saat pandemi. Nah, ini sebetulnya tema yang menarik. Karena hari ini kita harus WFH, belajar di rumah. Yang belajar bukan hanya siswa, anak-anak, TK, PAUD, sampai SMA, sampai kuliah, tapi juga orang tuanya. Nah, sehingga program ini sangat menarik bagi kita, orang tua, dan anak-anak juga. Oke, sip, jangan kemana-mana, tetap kita di Ngopi Inspirasi. Baik, langsung saja nih, ke Om Pras. Nah, Om Pras, gimana sih sebetulnya kondisi saat ini nih, kita belajar? Kira-kira ideal nggak sih kalau kita ngomong belajar? Dan bocorannya beliau ini luar biasa, belajarnya udah luar biasa, ya. Sudah mentok begitu ya, luar biasa masternya. Wah, udah luar biasa. Nah, gimana nih kira-kira Om Pras nih? Sebelumnya saya pengen nyapa dulu ya. Ya, Om saja Om ya. Om Hadi ya. Om Hadi ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Om Hadi yang tadi itu ya? Alhamdulillah. Ya, jadi tadi faktanya bahwa kita ini memang belajar di rumah gitu kan. Tapi kok kita dengar berita ya banyak yang stres ketika belajar di rumah, bahkan stres karena anaknya dan seterusnya. Ini gimana caranya kira-kira solusinya? Atau enggak, jangan solusi dulu lah. Cara untuk memanage hati, perasaan dan pikiran gimana caranya? Ya, ini di tengah pandemik ini ya yang kita mempunyai banyak sekali masalah, terus anak-anak juga bete banget di rumah gitu kan. Jadi ya konsepnya dari dulu hingga sekarang, kalau saya sih sukanya ya hidup itu saya jalanin aja begitu. Jadi ketika punya anak juga begitu, jalanin aja, nikmati aja ya. Tapi semuanya itu harus dalam koridor. Oke. Kebetulan yang paling bungsu itu SMA. Nah, sebenarnya anak SMA itu kecenderungannya kan keluar rumah ya. Main. Nah, main keluar gitu ya. Nah, kebetulan kok yang ini kita fasilitasi, tapi juga kita kasih motivasi dengan contoh. Om Hadi ya. Yes. Jadi kayaknya kalau tidak dengan contoh itu biasanya mereka malah lebih agresif untuk komplain kepada kita dibandingkan mengingatkan kita. Jadi ya kalau peribahasa yang lama zaman kita masih muda dulu ya, kalau gurunya kencing berdiri gitu, muridnya kencingnya sambil ngitari lapangan gitu kira-kira gitu. Ya gitu, sip. Jadi ya itu, kalau kita mau seperti itu ya silahkan coba gitu. Tapi paling tidak ketika pengen anakku belajar gitu ya, maka saya berusaha bahwa saya nunjukin aku baca buku loh. Oke, luar biasa. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi kita udah dapat insight satu hal, yaitu motivasi itu dengan contoh. Dan luar biasa, kalau meminta anak-anak kita belajar ya kita harus belajar. Nih teman-teman orang tua nih yang mungkin melihat agenda ini
acara ngopi inspirasi kita, silakan sambil nikmati kopinya. Tapi satu hal yang kita perlu catat adalah kalau kita meminta sesuatu ke anak kita, apalagi udah SMA, ya kasih contoh dong gitu. Nah ternyata beliau juga sudah memberikan contoh nih teman-teman. Oke, kalau misalnya dikasih contoh, kira-kira semua nurut atau memang gimana sih sebetulnya ya? Sebenarnya contoh plus ya. Oke, ya. plus. Nah, kayak programming kan C++ gitu ya. Nah, ini contoh plus gitu. Harus ada plusnya, harus ada nilai tambahnya berarti ya. Harus ada sesuatunya gitu ya. Nah, saya sebenarnya dari kecil suka mendampingi anak-anakku belajar itu ya. Baik. Nah, salah satu atensinya seringkali saya itu kalau dia belajar kadang-kadang kan anak pengen dianggap dewasa bahwa aku nggak perlu lo gitu ya, lo ajarin gitu ya. Ini SMA ya, ngomong SMA ya. Oke. Nah, tapi untuk atensi yang ingin saya berikan ketika dia belajar, saya siap. Entah di dalam kamar bersama dia, entah saya di ruang tamu. Oke. Nah, itu bisa saya isi dengan mengerjakan pekerjaan kantor, dengan baca buku yang lain, dengan ngaji dan sebagainya. Jadi ketika kita standby gitu, si anak itu harapan saya kan merasa ya. Ada pendampingan di sana ya, gitu. Ada kebersamaan. Ya. Jadi ada empati, saya memberikan empati. Nah ini benar-benar. Ya teman-teman semua, jadi para orang tua dimanapun ada berada dan juga teman-teman yang mungkin sekarang lagi belajar empati. Nah ini kadang-kala yang hari ini kita sering lupa, apalagi di masa pandemi ini empati. Nah empati ini yang paling utama adalah ke anak-anak kita. Sehingga tadi ketika mereka stres dalam belajar, mungkin ya Zoom nggak mudeng, belajar susah, tugas numpuk begitu ya, maka empati para orang tua menjadi penting. Oke, satu keteladanan, dua tadi ya adanya motivasi dalam bentuk empati ini menjadi penting pada saat-saat ini. Ya, apalagi kira-kira yang kita perlu berikan contoh ke mereka supaya mereka memang ya punya keinginan untuk maju, punya keinginan bahwa biarin yang lain nggak belajar, aku belajar gitu. Ini gimana cara memunculkan motivasi itu ya ke anak ini? Karena hari ini banyak sekali yang cukup rebahan, glosor begitu saja, nggak usah belajar gitu. Ya, gimana nih Om Pras ini? Sebelum jauh-jauh ini saya buka sedikit ya. Beliau luar biasa, beliau sudah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Wah, dan S3 juga di negeri, bukan di Indonesia. Nah, luar biasa ya. Jadi ini menurut saya inspirasi banget. Beliau mencontohkan gitu loh. Nah, ini mencontohkan bagi teman-teman semua yang mungkin sekarang melihat, silakan komentar, nanti kita akan bahas bersama Om Pras di segmen berikutnya. Ya, apa? Yang terakhir ini, pertanyaan terakhir ini. Terakhir. Saya kadang-kadang marahin anak saya. Oke. Anak saya juga kadang-kadang marahin sama saya. Jadi ini sebenarnya kuat-kuatan marahnya. Poinnya bukan itu sebenarnya. Saya itu temannya anak saya. Oke. Temannya anak saya, Om. Gitu jadi ya. Teman ya. Jadi dengan begitu kita berharap bahwa anak saya itu tidak lari keluar gitu. Jadi kalaupun ada apa-apa, baliknya ke kita karena kita temannya gitu. Oke, jadi teman ya. Jadi kalau teman berarti kita harus memposisikan sejajar gitu atau gimana? Iya, jadi kita membebaskan dia dalam berpendapat, mengungkapkan sesuatu, mengungkapkan sesuatu. Jadi dengan teman itu nyaman antara anak dengan orang tua. Tapi ini bukan perkara yang mudah ya. Kadang-kadang ketika dia mempunyai dunianya sendiri, kita mau masuk itu kadang-kadang ketinggalan. Apalagi umurnya beda. Iya. Oke. Jadi yang perlu diingat ketika berhadapan dengan itu, rumus saya adalah berusaha sabar. Karena saya sudah mengalami umurnya anak saya. Anak saya belum mengalami umur saya. Oke. Sudah banyak makan garam duluan ya. laut nih. Oke. Sehingga yang dituntut mengalah kebanyakan kita. Nah, dalam konteks mengalah ini ya mengalah untuk kebaikan bersama lah. Oke. Gitu. Yang jelas saya temennya anak saya gitu. Sip banget. Baik teman-teman, ngopi inspirasi luar biasa. Kita udah dapat 3 insight pada kesempatan kali ini. Gimana cara agar memberikan semangat untuk terus belajar, terutama untuk anak-anak kita sebagai para orang tua. Dan ini dengerin juga nih teman-teman, bahwa beliau sudah mencontohkan. Dan ini contoh kita bareng-bareng ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah keteladanan. Yuk kita sama-sama memberikan keteladanan nih teman-teman yang mungkin kakak memberikan teladan kepada adiknya. Yang kedua empati. Please deh, hari ini kita saling memberikan empati, karena dengan empati itu akan memunculkan motivasi dan semangat. Dan yang ketiga adalah, yang tidak kalah pentingnya adalah, jadilah kita sahabat. Ya, hari ini banyak yang blank, sendirian, dan orang tua adalah sahabat terbaik bagi anak-anaknya untuk mendampingi belajar selama pandemi ini. Dan semoga kita semua kuat. Kata-kata terakhir Om,
yang perlu kita kita catat nih, benar untuk kata-kata terkait dengan tema kita, bagaimana menumbuhkan motivasi dan semangat belajar untuk anak-anak kita. Kalau rumusnya cuma satu sih, do your best gitu aja. Do your best. Artinya? Jadi kerjakan aja yang terbaik. Oke. Hari ini please kerjakan yang terbaik. Apapun posisi Anda, dimanapun Anda berada, ya kerjakan yang terbaik. Dan jangan lupa subscribe dan juga kasih komentar di kolom komentar. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman nanti di segmen berikutnya, tetap di Ngopi Inspirasi. Saya Hadi dan Om Pras, terima kasih atas kebersamaan teman-teman. Kita akan insya Allah bersama di segmen berikutnya, tetap di Ngopi Inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.